Shalom, selamat hari Minggu, amang inang sekalian. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam kebaktian Pentakosta yang pertama di hari ini. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, terimalah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menepati janjinya, yaitu turunnya Roh Kudus yang kita rayakan hari ini. Benar ya Tuhan, hari ini dengan sukacita kami memuliakan Engkau Allah Tritunggal. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita saat berteduh sejenak berdoa di dalam kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan suara nyaring dengan bernyanyi dari buku ND kita 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang aus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus kami, berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan, mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita di pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa-dosa kami yang kami lakukan, melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah Kau ya Roh Kudus,
Firman Tuhan yang menjadi nats espitel di hari Minggu ini yang tertulis di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 10. Marilah kita membaca secara responsoria. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi baik, dan segala tanda-tanda yang tersebut terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia mengakuinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita.
warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023, telah lahir seorang putra bagi keluarga Josman Simanjuntak, Ibu Vina Boru Lumban Tobing dari Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita yang kedua, akan menerima berkat nikah Nurse Rai Parulian Tampu Bolon, sarjana keperawatan, putra dari Bapak T. Tampu Bolon, Ibu SN Borusinaga, ahli media gizi, alamat Jalan Sepakat, Perum Mutiara Kulim Permai, Blok E nomor 9, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Elizabeth Veronica Boru Sipahutar, sarjana ekonomi, putri dari Bapak D. Sipahutar, Ibu M. Boru Simanjuntak, sarjana sains, alamat Jalan Tengkubei, Perum Peputra Jaya Simpang 3, Jemaat HKBP Jeriko Tangkerang, Resort Sukajadi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023, di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Yang berikut berita pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Albert Han Tampu Bolon, sarjana teknik, putra dari Bapak Dr. Abner Tampu Bolon, Ibu Dr. Anda Harmonis Boru Simanjuntak, alamat Jalan Rokan Jaya nomor 38, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Mita Riyanti Boru Sargala, sarjana ekonomi, putri dari Bapak Dr. Andus Merson Angkus Sagala, Ibu Dumaris Boru Hutapea, alamat Jalan Rawamangun Utara 3, Jakarta Pusat, Jemaat GKPI Jemaat Khusus Rawamangun. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang berikut berita pertama. Akan menerima pemberkatan nikah David Koko ECO Naibaho SP MMPP MAPPI Sert, putra dari Bapak Insinyur Dekon Naibaho, Ibu Marta Marisi Boru Ritonga, alamat Perum Cendana, Jalan Harapan Jaya, Blok C nomor 6, Pekanbaru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dr. Jessica Anggraini Lubis, putri dari Bapak Insinyur Sudirman Lubis, Ibu Marta Herlina Boru Hutapea, alamat Jalan Permata Kesuma nomor 14, Villa Malina Indah, Medan, Jemaat HKBP Medan Sudirman. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketiga, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 28 Mei tahun 2023, tambah jemaat gereja kita keluarga Bapak Erik Lamdopak Sihite, Ibu Gresna Rulina Putri Simanjuntak, pindah dari HKBP Kulim Permai Resort Simpang Padang Duri, sekarang tinggal di Soponyono, Jalan Melati Sekuntum, Sektor Pengayoman. Yang keempat, jemaat meninggal. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 telah meninggal dunia Ibu Dinar Lince Boru Hutagalung,
atau Opu Yesika, umur 78 tahun, dari Jalan Teratai, Gang Bunga Raya nomor 8, Sektor Padang Bulan 1. 2. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 telah meninggal dunia Bapak Sintua John Peter Simangunsong, umur 57 tahun, suami dari Ibu Esti Borusi Mare-Mare dari Pandau Permai, Blok AA 6 nomor 8, Sektor Pandau Permai. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 telah meninggal dunia Ibu Dumorlan Roida Siahaan, umur 43 tahun, istri dari Bapak Haposan Karo-Karo dari Jalan Petala Bumi, Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, seksi kesehatan. Puji Tuhan, kegiatan donor darah yang diselenggarakan seksi kesehatan bersama PMI Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 berlangsung dengan lancar dan baik. Majelis Gereja dan Seksi Kesehatan menyampaikan terima kasih kepada 40 orang jemaat yang telah bersedia mendonorkan darah. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan batu bata sebanyak 7.000 buah dari Paduan Suara Serapim untuk pembangunan konsistori, selasar dan kantor. Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan menyampaikan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023, kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang kedelapan, rapat dewan dan seksi. Rapat dewan dan seksi berkenan dengan surat Eporus HKBP tanggal 25 Maret tahun 2023 perihal pelaksanaan rapat huria, resort dan distrik dengan mengacu pada tahun Oikumene Inklusif 2024, maka akan dilaksanakan rapat persiapan penyusunan program kerja dan anggaran tahun Oikumene Inklusif 2024 pada hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di konsistori. Peserta rapat semua ketua dewan dan anggota, koordinator dan pengurus seksi-seksi serta parhalado parartawan. Yang berikut suara koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan Minggu hari ini tanggal 28 Mei tahun 2023, Pendeta Victor Singalha Silalahi Sarjana Teologia, Master Management, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pembatuan pukul 10 WIB. Yang ketiga, Pesta Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. 1. Minggu hari ini tanggal 28 Mei 2023, Pesta Pentakosta pertama turunnya Roh Kudus. Persembahan kedua kita antar ke depan untuk persembahan pekabaran Injil atau sending. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023, pada Pesta Pentakosta kedua turunnya Roh Kudus, kita berkebaktian masuk pukul 10 WIB. Persembahan kedua kita antar ke depan untuk persembahan pelayanan keadilan perdamaian keutuhan ciptaan atau KPKC. Yang keempat, pelantikan panitia Parheon Sekolah Minggu dan AMA. Pada minggu hari ini tanggal 28 Mei tahun 2023,
pada ibadah pukul 17 WIB akan diadakan pelatihan panitia pesta Parheheon Sekolah Minggu dan Parheheon Ama tahun 2023. Yang kelima, lansia. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Yang berikut baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 pukul 11 WIB akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat gereja kita. Belajar baptisan kudus bagi orang tua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 pukul 15 WIB di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Yang berikut bunga altar. Yang menyusun bunga altar pada bulan Juni dari sektor Padang Bulan 1. Yang berikut sosialisasi kanker dan tumor. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 setelah kebaktian siang akan dilaksanakan sosialisasi kesehatan tentang penyakit kanker dan tumor oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia atau YSKI di gereja kita ini. Yang berikut suara diakonia 1 ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni tahun 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita angkat pujian sambil melakukan persembahan 1A dan 1B. Kasihnya bagi
Roh Kudus penghibur, bahtera yang luhur bagi umat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, datanglah padamu, bimbing hamba-Mu, kuatkanlah langkahku di dalam perjalanan sampai ke rumah-Mu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 dimulai ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita baca bersama ayat 23. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita melalui minggu ini diarahkan untuk menerima Roh Kudus. Memang dalam konteks teks yang kita baca ini pada saat Yesus sudah bangkit dari kubur. Ada persoalan dilematik di sana, kenapa para murid berada di satu ruangan dan dikunci. Kita lihat ayat 19. Murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa dengan ini? Dalam skrip tata gereja dan histori gereja disebutkan ternyata ada komando dari pemerintah saat itu supaya berita tentang Yesus itu harus ditutup rapat-rapat, jangan disebarluaskan. Skrip yang tertulis dan tertinggal saat itu adalah menyatakan terjadi money politik. Para tentara dan elit-elit politik disusupi dengan uang menyatakan dan memutuskan bahwa mayat Yesus dicuri para murid. Itu juga bisa berlaku saat ini. Ada banyak orang ingin menyusupi, ingin menutup-nutupi, ingin menutup berbagai-bagai rahasia. Tetapi
kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, semuanya akan terbuka dan transparan saatnya. Kemudian Yesus datang ke tengah-tengah mereka dengan pintu yang tertutup. Ini menandaskan bahwa Yesus bisa saja datang di mana saja, kapan saja. Tidak dibatasi waktu, ruang, dan tempat. Dan dalam keadaan apapun dia bisa datang. Ini catatan yang nomor 2. Catatan nomor 3. Atas keraguan dan kepanikan para murid, Yesus menunjukkan luka di tangannya dan di dadanya, yang menyatakan bahwa dia benar-benar bangkit dari kubur. Kemudian Yesus mengembusi mereka dan berkata, mengembusi dalam terjemahan Ibrani dan bahasa Yunani disebutkan Yesus menguatkan, Yesus meneguhkan, Yesus memberi pemulihan yang holistik kepada mereka. Maka dengan itu, saudara-saudara, saya undang untuk 10 menit konsentrasi ke depan. Yang pertama, melalui firman ini kita ditekankan ketika Anda menerima Roh Kudus, dan inilah pesan-pesan yang harus kita bawa dalam Pentakosta, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya. Menerima, receive, to on. Terima dan hidup. Ada banyak orang menerima tapi nggak hidup, mati. Di Calohodo, di BGH dan Loko. Ada banyak orang juga berkata-kata ini dan itu tapi tidak dilakukan, sama saja. Tidak ada gunanya. Receive, to on. Mendengar dan ada perubahan di hati. Tatanan tekstur tubuh kita diciptakan Tuhan sempurna adanya. Mendengar melalui telinga. Struktur telinga kita lembut, enggak kasar. Maunya kan Tuhan ciptakan telinga kita ini keras, seperti tanduk. Kalau ada orang yang kira-kira nggak enak dengan kita, kita sikut, kita tanduk, ya kan? Ternyata lembut dikasih. Tuhan memberi dengan telinga yang lembut, supaya apa? Lunak mendengar. Mau lebih gitu terlabo atetem. Nah itu. Receive and to on. Di rumah juga terjadi itu Bapak Ibu. Kehidupan rumah tangga kita semua mengalami berbagai-bagai guncangan dan stagnasi dan juga berbagai-bagai kepanikan. Ngai pada ada inat tasi panganon, ada dong pasir. Orang yang dimasuki dengan Roh Kudus lembut dodoh na inang. Malu-malu paho selai, unang pada doho pasir dah. Itu menyusuk kan, menusuk. Daripada pas tapo meja, naboha doho pasir lu paho. Kalau Anda katakan itu, istrimu akan hatinya terluka. Itu mah dol nengek doholon ale dibigi. Daripada kasar doholonmu naik urat, naik tensi, hipertensi, stroke motokin naik. Nangek dokon ale makilala, manginona. Yang kedua, menerima Roh Kudus ada keterbukaan, transparansi. Kebangkitan Yesus yang mana rejim pemerintah menutupi kasus itu ternyata melalui Roh Kudus tidak dapat ditutupi, semuanya terbongkar.
Semuanya menjadi berita sukacita. Bukan lagi berita yang membuat mereka gundah gulana. Ada istilah orang Indonesia, sepandai-pandainya tupa melompat, akhirnya iya. Songoni nang jamita, sadinggan-dinggan na jamita pembinaan, bodo ruas mau dohodok. Itu teh. Ini palabok pe mar jamita, tong belas mau dohodok. Ini bagugu, nda guguan ini nak. Tung lo muna mebe. Ima jutsida. Salok ke jonak tersinggung kamu. Song darong do iklan. Keterbukaan juga setiap orang diharapkan. Keterbukaan itu membuat kita mengenal orang lain. Ketika Anda tertutup, maka orang tidak akan mengenalmu. Open your heart. Buka rohami. Saya roh jamita. Saya roh tangiang. Ita nggak kau pedita roh. Ita minta pedita roh. Ketika hatimu tidak terbuka, semua mau habi. Nggak berubah. Nggak kawan. Tibuk mak. Maaf, ada analisa terbuka secara beruntun di Palas, di kompleks Jalan Pastoran itu kalau nggak salah. Beruntun di sana kejadian bunuh diri 3 bulan berturut-turut. Dulu yang bunuh diri anak muda, yang kedua anak muda, yang ketiga orang tua. Dan mau tahu naik? Tuan ini mau tahu? Ini juga bagian daripada holistik dalam keluarga kita, keterbukaan kita. Ternyata yang datang ke rumah orang tua itu anak muda dari kampung berena. Molang majak kau nama tayo inatai bunuh diri. Kejadiannya seperti itu. Apa kata yang terjadi di sana? Roy natai tu anak muda. Adong depakmu, adong tanganmu, pernah jabuh. Berulang-ulang dan berulang-ulang. Acik ulu ni pinggol ni duli-dulion. Ibu-ibu na tali bunuh diri bana. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita manginang. Keterbukaan kita ya udah. Mula dong kamu sih. Pakuling ini kan. Apa yang Anda pikirkan? Songo Facebook kan? What do you mind? Apa yang Anda pikirkan? Tuh itu dah. Bapak status sih kan? Butuh udah nang pemalis di pohon terus masalah mudang. Tapi listrik dan makeup itu menutupi berbagai-bagai masalah dalam hidupmu. Asa tampil wah. Anggur situng nabila ditelisik na gudang masalahmu. Itu kan? Kisah kusahik nabi dah mau kenang. Songon isi ni dompet munai do beraneka ragam misalnya kartu, beraneka ragam macam-macam nih hepeng. Mulai uang terkecil sampai uang terbesar. Di sini sudah solok di ATM. Toy mak, ihut cimai, di bagasan roha. Itu teh kan? Pikirmu amang, nang pemalis di mereka mereka palakon. Atarin na timabuan, ahai. Nga badabu, nagudangan masalah di sini. Pakulingi mamang, amang, akak suami, bapak-bapak yang terhormat pakulingi dah. Mula anon sen gerejon, turtiuk tangannya. Ayolah mami, aku tahu sangat berat bebanmu. Kita berdua kepada Tuhan. Kita sudah sampaikan. I love you, my honey. Anggo senang kelepek rohanai. Itu. Nang batu apa besok itu? Natuari sudah hari mana do inata di KFC. Itu. Mana matong. Marsiswa pedurba. Nggak ubah nama tero inata. Suwa peduna sida. Mangalang KFC. Alalang boy haro di har amat tengah bisa tabi ponai. Roy natai. Ipa masuk iba natu babane. Nah, Allah kemak. Enon. Mesrado. Bagado. Ya kamu lengkat-lengkat pedangan kemesraan di kamu, dangan keterbukaan di kamu. Batu diam kamu. Itu kan? Hati.
perlu dibangun keterbukaan dan kemesraan abang inang. Sungguh itu, kemesraan ini janganlah cepat. Ya itu dong. Mari kita bersama-sama. Kata inang dah. Woi mah muak kamang pe. Unang pula seri-seri siak kamu na mangulun. Kalau lak ni do. Tabagajang pe perdalanan Allah lak ni do. Janji ku nak 10 menit. Berarti 2 menit naik nama. Terbuka. Yang ketiga, ketika roh itu datang kepada setiap orang, maka ada proses perubahan dalam hatinya, dalam tindak tanduknya, dalam karyanya. Akadia mai ima perbuni todi adong mamiat di bagasan nguluna hala bohong las rohana membuat damai dan juga berkarya. Lasna parpudi do asa miat di hodamai ingok madang. Ingat, ketika Anda mengampuni saudaramu, di sanalah tata letak damai. Tuhan menjanjikan kepada kita damai, tapi ingat, damaikan dulu hatimu. Bila hatimu tidak damai, damai itu pun akan pergi dan tidak akan pernah tinggal di hati kita. Proses damai itu sekali lagi Tuhan berjanji ketika Anda mengampuni saudaramu, maka Tuhan juga akan mengampuni dosamu. Itu tanyang tak. Setiap minggu, setiap hari tanya kau, Ali Tuhan, saya sama dosa nami. Itu tata letak damai di sana ketika roh Tuhan hadir dan datang kepada kita, dia akan berubah dan berbuah. Anda pertama harus mengampuni. Kan sudah kita catat, manusia tidak ada yang sempurna, selesai. Bila itu manusia tidak ada yang sempurna, maka manusia mengalami berbagai naik turunnya fase kehidupan. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang membuat senang, ada yang membuat tersinggung, udah pasti itu. Ada yang lemah, ada yang kuat. Proses transformasi dalam kehidupan kita, dalam berbagai-bagai catatan Paulus dalam suratnya, itu disebut adalah dinamosato. Artinya dia akan mengubah kehidupan kita. Contohnya listrik, transformasi listrik. Dia bisa mengubah dari energi listrik menjadi terang, menjadi energi listrik menjadi segar, dari menjadi AC, suara, musik dan lain sebagainya. Dia akan mengubah itu. Maka setiap orang yang menerima Roh Kudus pastilah ada perubahan dalam hidupnya. Pasti. Perubahan itu dituntut bagi orang-orang Kristen, bagi saya, bagi kita yang hadir di sini, dan bagi yang mengikuti live streaming. Baik dia sakit di rumah, udah bertahun-tahun dia sakit di rumah, apapun itu dan bagaimanapun itu, terimalah Roh Kudus. Diamlah sejenak. Sonang majoho, unang jose gaur. Menenangkan diri perlu bagi setiap orang Kristen. Di dalam mimpi perlu do tenang. Unang jose bereng sabtu kabirang. Mula nak buri bana dulu seorang putih ibereng las rohku. Agi ketemu jodoh. Aleng gua kamat terus ingat temas bereng putih hati-hati bah. Suduk selingkuhmu. Perubahan akan dibawa dan diawali dalam berbagai-bagai misi gereja ini. Misi kita banyak di gereja ini ya. Misi Akaina, misi Ina Maria dia lakon laking melihat teh, ide mulai malapak. Sokon lima terus sudah bangkit mamu warna biru teh. Arah lapatan di biruan, tenang. Itu teh, walaupun banyak masalah dalam hidupnya tetapi tenang. Lah semar rumah bigi. Ale mulu sugut tamu ribut awas dah. Unang mate, seorang mamu. Transformasi dalam berbagai-bagai perubahan kita harus ada. Dalam doamu juga perlu ada perubahan. Unang kolat saya di rimtang yakon. Dalam doamu, unang kolat saya di rimtang yakon.
Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, dan biarlah senantiasa Roh Kudus yang kami terima dan berdiam di hati kami mampu membawa perubahan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau menyertai dan memberkati orang-orang yang dalam berbagai-bagai duka, Tuhan menghiburnya. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berulang tahun Tuhan berikan sukacita kepadanya. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati orang-orang yang mencari berbagai nafkah hidup, dalam mencari berbagai-bagai status, yang lajang menjadi menikah dan punya anak, punya keturunan, semuanya adalah karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan orang-orang yang sudah menikah tapi belum memperoleh keturunan, Tuhan memberkatinya. Jadilah kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kedua ke depan. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan kemohonan-Ku. Selamatkanlah ya Roh-Mu. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku. Maha besar dan Ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku. Maha besar, memberitakan firman-Mu selalu. Orang sesat perlu diselamatkan, terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku. Maha besar. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu,
firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku, ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Selama kita di dunia ini penderitaan, pergumulan pasti selalu akan ada. Tetapi kita akan kuat dan teguh menghadapi semuanya itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Agar hati Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, mengingatkan supaya kita menjadi saksi dan pemberitaan Injil yang menyatakan bahwa Allah telah mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus kepada kita. Pergilah dan beritakanlah Injil, sebab Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus berpesan, beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil Kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergema, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turun berseru. Tuhanlah Raja atas dunia, alam raya pun bersorak. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ikutilah doa dalam hatimu ya Tuhan Allah Bapa kami. Tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setia hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Pentakosta.